keberatan yang kita ajukan itu terkait bagaimana, Kak? Jadi hari ini agendanya adalah eksepsi ya, eksepsi atau keberatan dari kita sebagai penasihat hukum Pak Jaksa. Jadi ada 4 poin tadi. Yang pertama mengenai pasal 55 ayat 1. Jadi di dalam dakwaan pertama ya, dia menggunakan JPU dalam membuat surat dakwaan itu bentuknya alternatif kumulatif, jadi gabung. Nah, ketika dia mendakwa alternatif, dia pakai atau kan? Jadi dakwaan ke-1 pertama atau dakwaan ke-1 kedua. Nah, di dakwaan ke-1 pertama dia menggunakan mendakwakan pasal 55, junto 55 atau dalam bahasa hukumnya delnaming. Delnaming itu penyertaan. Nah, sedangkan di dakwaan ke-1 kedua ya, dia tidak menjuntokan atau tidak mendakwakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan uraian peristiwanya itu sama gitu. Ceritanya sama dengan dakwaan pertama. Nah, tapi dia tidak mengikutkan yang lain gitu. Seolah-olah dia membuat dakwaan yang ke-1 kedua ini beda dengan dakwaan ke-1 pertama. Sebenarnya konstruksi ceritanya sama gitu tentang P16 proyek tersebut. Nah, seharusnya dia harus tetap menjuntokan atau mendakwakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP di dakwaan ke-1 kedua tersebut. Nah, di dalam uraian tersebut artinya tidak sinkron ya, sehingga pasal 143 pasal 3 KUHP itu menyatakan sebuah surat dakwaan itu harus lengkap ya, jelas dan cermat gitu. Artinya dia tidak cermat membuat surat dakwaan itu. Dan tidak jelas, tidak cermat. Akhirnya di dalam hukum secara hukum atau secara yuridis maka dapat batal demi hukum. Nah, itu. Yang kedua dakwaan dan kedua. Dan kedua ini ya dipakai kombinasi ya, pakai kumulatif dan kedua. Nah, ketika pakai dan kedua, dia tidak ada hubungan sama sekali ceritanya. Itu bukan 16 proyek. Dia cerita tentang Iwan Rotari gitu. Bahwa Iwan Rotari itu ngasih duit sama si Elvin untuk si terdakwa. Itu ceritanya. Ada 1 miliar dengan handphone merek Apple katanya gitu. Tapi waktu dia memberikan itu kan bukan sekaligus, tapi bertahap-tahap gitu. Nah, di dalam hukum ya itu namanya progressive handling atau bertahap, mengasih terus-menerus. Dia harus pakai pasal 64 gitu. Jelas pasal 64 ayat 1 KUHP. Tapi dia tidak menjuntokan atau tidak mendakwakan akhirnya ceritanya dengan uraian cerita dengan pasal yang didakwakan tidak sinkron. Artinya dia tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Maka dia harus batal demi hukum. Dan kedua, di dalam sprint atau surat pemberitahuan itu tidak pasal 65 itu. Pasal 65 itu tidak ada. Jadi merdase sambelet itu tidak ada. Jadi dia menggabungkan tidak ada gitu. Tidak ada perintah di dalam dik itu. Perintah penyidikan tidak ada. Cuma ada pasal 12 dan 11 dan junto 64 gitu. Tidak ada junto 65. Artinya dia bertentangan. Jadi surat dakwaan itu kan sumbernya hasil penyidikan kan. Bukan dari hasil mana-mana, harus ada sprindik dulu gitu. Nah, ini nggak ada sprindik mengenai pasal di dalam pasal itu nggak ada. Artinya dia bertentangan ketika membuat dakwaan itu. Artinya dia tidak cermat menyusun dakwaan itu. Maka menurut hemat kami dia batal demi hukum. Ketiga mengenai dia mengatakan 10% itu ya, fee 10% itu 12 miliar 500 juta. Ya, dari poin A sampai poin N, dari Januari sampai Agustus. Ketika kami hitung satu-satu, itu 13 miliar, bukan 12 miliar. Artinya dia dalam membuat surat dakwaan, artinya tidak teliti dong, tidak cermat gitu kan. Nah, sedangkan surat dakwaan itu ya dasar untuk mendakwa seorang terdakwa. Nah, maka artinya dia tidak cermat. Maka menurut kami batal demi hukum.